Saksi ahli filsafat Romo Frans Magnus Suseno dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan pembunuhan Brigadir Yosua, Senin 26 Desember 2022. Romo Frans dihadirkan sebagai saksi meringankan terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer. Dalam keterangannya ada pernyataan menarik yang diutarakan Romo Frans tentang lembaga kepolisian. Romo awalnya membahas tentang filosofi moral, yang mana ia menghubungkan antara perintah atasan kepada bawahan. Ia mencontohkan ada orang atas perintah orang lain menembak mati seseorang. Secara etis, orang itu sendiri kualitas moralnya harus dinilai bagaimana. Di sini pelaku diperhadapkan pada dua norma. Pertama, menembak mati orang yang sudah tidak berdaya tidak bisa dibenarkan. Kedua, diberi perintah oleh orang berhak memberi perintah supaya melakukannya. Dalam etika normatif ia harus bisa menolak. Namun di situasi itu melaksanakan perintah adalah budaya yang ditanamkan di dalam orang-orang instansi kepolisian misalnya. Romo Magnus menambahkan pertimbangan kalau polisi satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh mengekang orang, mendorong, menangkap, dan menahan orang. Dalam situasi yang membenarkan boleh menembak. Bagi seorang polisi, rem psikis dalam menembak mati orang tentu lain daripada orang biasa yang tidak dalam situasi itu. Pendosa besar karena Tuhan juga tahu manusia bisa bingung, tidak tahu apa menjawab. Terima kasih atas penjelasan ahli. Baradae adalah seorang anggota Polri yang terikat oleh kewajiban untuk mengikuti perintah atasan, termasuk saat diperintah untuk menembak orang. Bagaimana saudara Ali melihat tersebut dari sudut pandang etika? Dari sudut pandang etika, di situ kita bicarakan dengan sebuah dilema moral. Di satu pihak, harusnya dia tahu bahwa yang diperintahkan itu tidak boleh diperintahkan. Tentu di situ juga bisa dipertanyakan apakah misalnya dalam budaya yang sangat mementingkan perintah, batas wajib melaksanakan perintah dibicarakan. Saya tidak tahu sama sekali hal itu. Jangan-jangan para, katakan saja misalnya di polisian, para polisi itu hanya dididik, pokoknya kamu harus taat selalu. Nah, secara etis dalam dilema itu bisa saja kejelasan penilaian yang bersangkutan itu yang jelas merasa amat susah karena berhadapan di satu pihak menembak sampai mati bukan hal kecil, setiap orang tahu, dia tahu juga. Di lain pihak yang memberi perintah itu orang yang juga dalam situasi tertentu malah berhak memberi perintah untuk menembak mati. Jadi di situ di dalam dia dari sudut etika dalam situasi bingung, etika akan mengatakan kamu, saya, jangan begitu saja mengutuk atau mempersalahkan dia. Objektif dia salah. Dia harus melawan, tetapi apakah dia bisa mengerti? Dan dalam etika pengertian, kesadaran itu merupakan unsur kunci. Terima kasih, Saudara Ali. Tadi Saudara Ali menyampaikan terkait dengan dilema moral. Dalam perkara ini fakta terjadi bahwa ada relasi kuasa yang sangat jauh antara terdakwa Richard Eliezer dengan terdakwa Ferdy Sambo. Pak Saudara Ali bisa menjelaskan dari sisi filsafat etika dengan terkait relasi kuasa? Itu tentu
relasi kuasa adalah sesuatu yang amat sangat biasa bagi manusia. Relasi kuasa pada dasarnya adalah bahwa orang berada dalam situasi di mana dia atau berwenang memberi perintah yang harus ditaati atau dia wajib melaksanakan perintah. Relasi kekuasaan itu umum di dalam bisnis, di perguruan tinggi, dalam di keluarga mungkin tidak, tapi lewat bagi anak, di dalam setiap organisasi tentu ada struktur, ada atasan paling atas dan sebagainya. Jadi relasi kekuasaan adalah situasi. Kalau kita ambil kepolisian, tentu saja relasi kekuasaan itu sangat penting karena fungsi polisi di dalam masyarakat juga sangat penting. Polisi itu yang membantu negara supaya pelanggaran hukum tidak terjadi, dan kalau terjadi diberikan sanksi. Polisi yang melaksanakan itu. Karena itu di dalam rangka polisi relasi kekuasaan sangat jelas, siapa yang memberi perintah, siapa yang harus menaati. Kalau saya tidak salah observasi itu bahkan kelihatan dalam dua orang polisi ketemu, kalau yang satu lebih tinggi kelihatan dengan bentuk tubuh itu berbeda. Itu di dalam bisnis tidak demikian. Jadi relasi kekuasaan di situ berarti bahwa orang yang dalam relasi harus taat selalu akan mengalami tegangan, kesulitan kalau dia diperintah sesuatu yang dia sendiri merasa tidak boleh dilaksanakan. Itu masalahnya. Jadi dia tidak bebas memilih begitu saja kulakukan, misalnya ku tembak orang itu, tetapi dia diperintah. Dia tahu bahwa perintah harus dilaksanakan, bahwa dalam lembagaku, yaitu misalnya di kepolisian, menaati perintah sebetulnya nggak bisa dipertanyakan. Nah itu yang lalu berarti kalau dia melakukan sesuatu yang secara etis ansih pada dirinya sendiri tidak bisa dibenarkan, bisa juga dianggap bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas itu.